Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak Dosen Komit Komputer dan IT, pada video kali ini saya akan membahas satu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, ya, terutama kami di Universitas Cordova di Kabupaten Sumbawa Barat NTB baru saja ada kasus penipuan aplikasi atau kasus penipuan APK. Nah, jadi ini kita bahas, semoga nanti Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, sahabat Pak Dosen Komit, untuk bisa waspada sehingga bisa terhindar dari kasus penipuan online. Nah, ada beberapa hal yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, seperti apa modus penipuan APK ini, modus penipuan aplikasi online ini, kemudian apa dampak kerugiannya, kemudian apa sih file APK itu, kemudian ketika sudah terlanjur mengklik dan terjadi proses penipuan harus bagaimana? Harus lapor kemana, kemudian apakah kalau misalnya penipuan uang ini sudah terambil, apakah bisa kembali lagi, kemudian apakah penipu itu bisa dijerat hukum, dan terakhir bagaimana kita agar bisa mengantisipasi dan terhindar dari kasus penipuan APK ini. Nah, kita di poin pertama dulu, modus penipuan APK, ya, seperti apa modusnya, ya. Nah, secara umum kasus penipuan APK ini terjadi pada awal-awal tahun 2023, ya, walaupun di beberapa tempat ada yang memang baru-baru ini lagi marak, gitu ya, di bulan-bulan Mei Juni ini, ya, marak. Nah, jadi kalau kita misalnya browsing, ya, di Google gitu ya, kita kasih kata kunci penipuan APK, itu sudah banyak informasi ya yang sudah diberikan, baik yang dari Bank Indonesia maupun dari kepolisian, ya, maupun media-media online. Nah, yang terpenting di sini adalah kita harus tetap waspada, ya. Kita tidak tahu sampai kapan, ya, penipu-penipu ini akan menjalankan aksinya. Nah, kalau berbicara modus, ya, yang dikirimkan oleh mereka ini itu adalah suatu file, ya, yang dikirimkan melalui grup WhatsApp atau WA. Nah, ini cukup riskan atau cukup mudah mereka menipunya. Karena apa? Karena kita hampir setiap orang, ya, itu menggunakan aplikasi WA, aplikasi yang sehari-hari kita, ya, baik itu WA pribadi maupun grup gitu ya. Jadi sangat akan rentan ketika kita tidak berhati-hati gitu. Nah, ini saya contohkan ada kasus di kampus kami, kebetulan ini terjadi pada Buya kami, Pak Rektor kami. Beliau menerima undangan pernikahan dalam bentuk file APK. Ya. Nah, kebetulan karena beliau mungkin langsung klik begitu ya. Nah, sehingga WA beliau, HP beliau itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini saya tayangkan ada contoh ini ya. Dan ketika diklik, ya, kemudian terdownload, ya, atau terinstall, maka HP itu tidak bisa dipakai lagi, nomor WA-nya dibajak. Nah, dan parahnya lagi, ya, teman kami juga ada teman, ya, yang
salah satu dosen juga ya menginformasikan bahwa teman beliau itu juga ketika sudah terlanjur mengklik undangan tersebut, itu semua password yang ada di HP-nya itu terbaca, diketahui oleh penipu, dan ketika di situ ada m-banking ya, maka juga bisa diakses sehingga rekeningnya habis. Nah, itu yang kita tidak inginkan, karena sebagian besar kita, terutama yang bisnis gitu ya, pebisnis, pengusaha itu, sebagian besar kita ada m-banking di HP gitu. Itu sama kasusnya ketika HP kita hilang gitu. Apalagi ini ya, semuanya diketahui password kita. Nah, jadi sekali lagi kita harus perlu waspada. Dan modus berikutnya ya, ketika di awal-awal tahun itu sudah terjadi melalui APK undangan pernikahan ini. Nah, baru-baru ini ada lagi modus lain lagi ternyata, ya. Nah, ini saya tayangkan ada satu chat dari nomor yang tidak dikenal ke teman kami, gitu ya. Nah, dia mengirim voice note, ya, seolah-olahnya ini ada dropship dengan sistem cashless melalui WA. Silahkan mohon tanggapan dari voice note di bawah. Jadi di sini ada tanda untuk download, ya, kemudian memungkinkan kita untuk klik. Nah, sama kasusnya ketika dia terklik, terdownload dan terinstall, password yang ada di HP kita bisa diketahui, dan itu berbahaya gitu. Nah, jadi ketika modus lewat undangan pernikahan itu sudah diketahui, maka dia ada modus baru lagi, yaitu voice note. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita mendapatkan kiriman voice note itu harusnya kan tanda mic gitu ya. Jadi kita klik denger itu ya, gitu, audio gitu ya. Tapi kalau ini voice note seolah-olah voice note, tetapi dia download gitu. Nah, itu yang berbahaya dan kita harus tahu itu, ya. Nah, nanti saya akan tayangkan juga bagaimana contoh voice note yang sebenarnya gitu ya. Jadi ada tombol mic yang benar kalau kita klik dia akan ada audio gitu ya. Harusnya seperti itu kalau voice note. Tapi ini ya disamarkan seolah-olah voice note tapi ada tombol untuk download. Jadi prinsipnya sama, terdownload APK-nya, kemudian terinstall, maka mereka sudah akan mengakses HP kita, gitu ya. Nah, kalau ditanya, kok bisa seperti itu, Pak dosen misalnya? Ya, zaman canggih sekarang ini, ya, software udah berkembang, orang-orang bisa memanfaatkan virus, gitu ya. Nah, jadi saya akan jelaskan berikutnya apa sih file APK itu ya yang terinstall atau terdownload itu ya. Nah, kalau kita browsing ya dari Wikipedia disebutkan bahwa file APK ini itu format ya yang ada singkatannya application package file. Jadi file ya yang didistribusikan ya itu lewat HP ya, bisa Android ya, terutama Android ini mungkin ya yang banyak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita download suatu aplikasi di Play Store, itu sebenarnya kita download APK namanya. Kita download file APK, kemudian kita install gitu ya, aplikasi Facebook, aplikasi WA, itu kalau kita download dari Play Store itu file APK namanya ya, paket aplikasi yang kita install, itu file APK namanya. Nah, si penipu ini dia mengirimkan APK itu tentu tidak lewat Play Store, karena kan harus dicek oleh Google gitu ya, kemudian verifikasi, tentu tidak akan lewat Play Store ya. Nah, jadi dia dikirimkan lewat grup WA atau lewat WA pribadi gitu ya. Nah, sehingga ketika kita download, terinstall, itu terjadilah. Nah, itu terkait file APK ya. Kemudian ketika sudah
terlanjur, ya, kita harus bagaimana? Karena yang namanya musibah kita tidak tahu, ya. Mungkin menimpa tetangga kita, keluarga kita, teman-teman kita, gitu ya. Kita tidak tahu. Bagaimana kalau sudah terlanjur ini? Sudah terlanjur kita klik, sudah terlanjur HP-nya tidak bisa dipakai lagi. Sudah terlanjur, anggaplah sudah terlanjur ada M-Banking dan habis uangnya di situ. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama tips dari channel Pak Dosen Komit, Komputer dan IT. Pertama, kita harus menginfokan lewat teman gitu ya, lewat grup, anggota grup lain, ya, untuk diinfokan ke teman-teman bahwa nomor saya atau HP saya dibajak. Udah, itu satu dulu, diinfokan. Yang kedua, kalau ada nomor kita ada di beberapa grup terdekat kita, kalau bisa sementara dikeluarkan dari grup. Kenapa? Karena bisa jadi si penipu ini akan mengirimkan info-info lagi atau file-file sejenis lagi di grup. Sehingga orang kesannya akan mengklik aplikasi itu, ya, seolah-olah dari kita. Nah, itu berbahaya juga. Jadi orang tahunya dari kita, padahal itu dari penipu. Maka, ya, infokan ke anggota grup kita bahwa tolong nomor saya, WA saya ini dikeluarkan dari grup untuk sementara. Nah, apakah nanti kita bisa formalkan kembali, nah baru dimasukkan kembali. Nah, itu ya, jadi infokan bahwa nomor saya atau nomor WA saya misalnya ditipu, bisa di grup WA, bisa di sosmed gitu ya. Satu, infokan. Yang kedua, tolong untuk sementara itu dikeluarkan dari grup untuk mengantisipasi korban-korban berikutnya. Nah, yang ketiga, terkait dengan nomor, nih, tentu kita harus ke operator, ya, untuk apakah diblok sementara, apakah kemudian kita balikan dan mantap. Jadi nomor harus diamankan dulu nih, apakah nomor Telkomsel, XL gitu ya. Nah, kita harus amankan dulu ini ke operatornya. Yang kedua, kita harus laporkan ke pihak bank. Karena ini menyangkut M-Banking tadi ya, apakah BNI, apakah BRI gitu ya, Mandiri. Kita harus laporkan ya, karena nanti kita bisa akan mengurus ya untuk uang kita kembali. Nah, jadi kita harus melaporkan. Nah, nanti akan dapat surat keterangan, nanti akan ditanya buktinya dan segala macam, ya kita serahkan saja. Nah, dari situ kita untuk permasalahan hukumnya kita bisa melapor ke kepolisian terdekat. Jadi di kepolisian itu ada namanya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, atau kepolisian lah, nanti akan diarahkan oleh mereka. Nah, kita akan bisa mengadu ke sana karena mereka yang berwenang untuk menangani kasus penipuan ini. Ya, nah, berapa lama kira-kira proses yang berjalan ketika kasus penipuan ini? Ya, menurut informasi yang saya dapatkan itu perkiraan proses kasus penipuan ini 3-5 hari ya setelah kita sudah melaporkan, sudah ada bukti-bukti yang kita juga lampirkan begitu ya. Nah, insya Allah nanti akan diproses 3-5 hari. Nah, kemudian ketika sudah diproses gitu ya, apakah si penipu ini bisa dijerat hukum atau bisa dipenjara? Tentu sangat bisa, karena ini sudah kriminal. Nah, jadi kalau dari beberapa sumber yang kita dapatkan ya, jadi dia masuk pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini masuk kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU ya. Dan di sini ada keterangannya, uang dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak. Nah, jadi tidak usah khawatir, tidak usah panik ya. Insya Allah uang kita itu akan bisa kembali ketika proses ini berjalan dengan baik. Ya, jadi terakhir laporkan ke kepolisian, berikan bukti-bukti, apakah ada pengantar dari bank dan segala macam. Kemudian proses berjalan, nah nanti
antara kepolisian dan perbankan akan memproses itu sehingga uang kita tadi itu bisa ada kemungkinan untuk kembali. Ya, kalaupun tidak kembali ya namanya musibah, kita harus ikhlas, harus bersabar, tapi kita harus berjuang, kita harus mengupayakannya ya agar bisa kembali ya. Nah, kemudian kalau tadi ada kasus penipuan, kasus undangan pernikahan, ada voice note gitu ya, mungkin nanti apalagi gitu ya modusnya. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana membedakan kasus undangan pernikahan. Jadi kalau begitu Pak dosen berarti undangan pernikahan udah nggak bisa lagi ya, atau nggak usah kita buat undangan pernikahan. Bukan begitu juga gitu ya. Jadi yang tetap akan misalnya nih ya kaula muda gitu yang ada undangan pernikahan digital gitu ya tetap saja. Cuma kita sebagai orang yang mendapatkan undangan itu harus jeli, apalagi dengan kasus ini begitu ya. Nah, sehingga ini saya tampilkan contoh undangan pernikahan yang benar, yang sesungguhnya. Nah, kebetulan teman dosen kami ada yang baru saja menikah dan membuat undangan pernikahannya. Nah, ini contohnya nih, ada informasi tentu dari orang yang kita kenal tentunya ya, atau lewat grup gitu ya. Nah, beliau mengirim ada undangan pernikahan sama siapa dengan siapa, berikut link untuk info lengkap acara kami. Nah, ada link di sini ya, https webinvite.id ya, siapa gitu ya. Nah, itu jelas dan itu link ya, bukan aplikasi. Jadi link ke website itu berisi undangan digital atau undangan online. Nah, jadi kita harus teliti gitu ya. Undangan pernikahan nggak mungkin tiba-tiba dikasih. Nah, kalaupun misalnya undangan yang dicetak dan di-scan itu bentuknya PDF, bukan aplikasi, PDF. Nah, kita tentu tahu simbol PDF dokumen itu seperti apa. Nanti kita juga tayangkan di sini. Nah, jadi tidak ada masalah ya ketika ada teman atau keluarga yang akan membuat undangan pernikahan digital atau online, tidak apa-apa. Yang penting kita harus tahu ya, undangan pernikahan yang sebenarnya seperti apa, bentuknya website, link dari domain yang resmi lah gitu ya, misalnya webinvite.id itu kan resmi gitu ya, kecuali kalau domainnya XYZ yang tidak jelas gitu, itu harus diwaspadai juga gitu ya. Nah, kemudian terakhir, bagaimana kita mengantisipasi bagi yang belum ya terkena kasus penipuan ini ya. Jadi bagi yang sudah kejadian kita tadi sudah bahas. Nah, sekarang bagaimana sahabat Pak dosen yang berbahagia ya dimanapun berada, bagaimana kita mengantisipasi agar tidak terkena kasus penipuan ini ya. Pertama, kita harus waspada jika ada nomor baru atau yang tidak kita kenal. Entah menawarkan produk, entah menawarkan promo apa gitu ya, atau langsung tiba-tiba mengirim file yang harus kita download. Itu waspada sekali. Ya, jangankan nomor baru ya, orang yang kita kenal saja, kalau tiba-tiba mengirim sesuatu file bentuk tadi itu yang harus di-download dan install, itu juga hati-hati. Jangan-jangan dia dibajak. Jangan-jangan dia tidak tahu asal share. Nah, jadi kita harus waspada ketika ada yang harus di-download dari kiriman WA atau email. Karena mereka mesti penipunya kan cari cara ini, berinovasi dia. Kalau tidak lewat WA, lewat Telegram misalnya, mesti lewat email. Yang kita harus ngeklik download dan install. Nah, itu harus hati-hati. Terutama nomor baru. Gitu ya. Nah, yang kedua, ya, kita harus membaca seksama. Ya, harus teliti. Jangan asal share gitu ya. Nah, usahakan kita tanya,
Misalnya ada teman kita ngirim, share, kita telepon Pak Ali misalnya, kenapa tadi itu apa gitu, nah, kita tanya gitu ya. Nah kalau tidak bisa dihubungin, berarti beliau sudah kena hack HP-nya atau WA-nya. Nah tentu kita harus bantu gitu ya, kita harus bantu teman-teman kita, kawan terdekat kita untuk ya tidak terkena efek atau dampak dari penipuan online ini. Nah saya rasa itu pembahasan singkat saya terkait dengan kasus penipuan aplikasi atau penipuan APK yang marak ya pada akhir-akhir ini. Semoga kita semua bisa terhindar dan tidak mendapat musibah dari kasus-kasus penipuan ini. Oke, tetap semangat, tetap waspada, dan semoga bermanfaat apa yang saya ulas di video ini. Itu saja saya dari channel Pak Dosen Komit Komputer IT mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam komit.